Kali ini kita akan belajar kapan kita menggunakan persen baris atau persen kolom pada suatu penelitian. Jadi, dalam epidemiologi dikenal ada tabel 2 kali 2. Ini cukup umum, di mana ada posisi baris dan ada posisi kolom. Secara umum, pada posisi baris itu biasanya berupa faktor risiko, paparan, atau hal-hal yang lain, misalnya karakteristik dari pasien atau dari subjek penelitian. Sedangkan di posisi kolom yang bisa berupa penyakit atau suatu kondisi tertentu. Jadi kita bisa bilang di baris itu adalah exposure dan ketika di kolom adalah outcome. Ini cukup umum untuk tabel 2 kali 2. Apakah boleh dibalik? Ya, boleh-boleh saja, tapi akan jadi bingung jika orang yang baru belajar tidak paham ketika menerangkan ke orang lain yang mungkin sudah menganggap bahwa baris selalu adalah faktor risiko atau paparan atau karakteristik, dan kolom selalu penyakit atau outcome. Secara matematis tentu sangat boleh ya dibolak-balik, tapi supaya tidak bingung, dibiasakan saja bahwa baris adalah faktor risiko, kolom adalah outcome atau penyakit. Supaya kita akan berikut-berikutnya mempelajarinya dengan lebih mudah. Karena banyak tempat menggunakan seperti itu. Jadi, kapan kita akan pakai persen baris? Persen baris ya. Di sini cocok untuk ketika pertanyaannya adalah di dalam kelompok risiko tertentu, berapa proporsi yang akhirnya sakit, semacam itu. Jadi ini cocok untuk melihat resiko atau insiden atau prevalensi penyakit pada tiap kelompok resiko atau tiap kelompok paparan. Yang makan makanan A dan tidak makan makanan A, berapa banyak yang keracunan, berapa banyak yang tidak keracunan. Nah, di sini persennya pakai persen baris. Sehingga tentu dalam interpretasinya akan keluar kalimat seperti ini. Di antara yang terpapar, sekian persen mengalami penyakit. Atau di antara yang tidak terpapar, sekian persen mengalami penyakit. Jadi kita bisa bilang nanti misalnya proporsi sakit lebih tinggi pada kelompok dengan faktor resiko. Misalnya 40% dibandingkan dengan 10%. Jadi ini memang persen baris ini sangat sering dipakai untuk membandingkan risiko penyakit antar kelompok paparan. Nah, itu untuk baris. Sedangkan kapan kita pakai persen kolom? Persen kolom itu cocok jika pertanyaannya semacam ini. Jika kita punya nih orang yang sakit, berapa proporsi dari orang sakit ini yang punya faktor risiko? Lalu dibandingkan dengan orang yang tidak sakit, berapa proporsi yang punya faktor risiko yang sama kayak tadi? Jadi di sini cocok untuk menggambarkan komposisi atau pola paparan di kelompok kasus dibandingkan dengan non-kasus. Sehingga ini paling sering dipakai ketika desain penelitiannya adalah menggunakan pendekatan case control. Case control sejati maupun cross-sectional dengan pendekatan case control. Nah, ini nanti interpretasinya akan muncul kalimat-kalimat semacam ini. Di antara yang keracunan, sekian persen makan makanan A. Atau di antara yang tidak keracunan, sekian persen makan makanan A. Sehingga bisa dibilang bahwa kesimpulan yang ditarik dari gabungan dua hal ini bisa kita bilang bahwa mayoritas kasus, misalnya 80%, berasal dari kelompok yang punya faktor risiko. Sedangkan ketika dia dari kelompok yang bukan kasus, yaitu kontrolnya, mungkin cuma 40%. Di sini kita bisa bilang bahwa pada kondisi case control misalnya, karena sampelnya sudah ditetapkan sama-sama misalnya 50 kasus, 50 kontrol, kan tidak berbeda 50-50. Yang berbeda apanya? Yaitu resikonya. Jadi seperti itu, kita bisa menggunakan atau lebih cocok dipakai untuk seperti itu. Bagaimana kita menggambarkan pola atau komposisi faktor risiko atau kombinasi faktor risiko dari suatu kondisi penyakit. Jadi startnya dari penyakitnya kita lihat
faktor resikonya, karakteristiknya seperti apa. Nah, kurang lebih itu yang penting dalam epidemiologi atau penelitian kesehatan. Ada juga secara matematis kan ada persen overall atau persen total. Jadi dari seluruh sampel, misalnya dari 100 orang, berapa persen yang masuk di 2 kali 2 tadi berarti ada 4 sel. Nah, dari 100 ini ada berapa persen di tiap-tiap selnya. Jadi bisa dibilang bahwa misalnya dari semua responden, 20% mempunyai risiko ada paparan positif dan sakit, outcome positif. Di situ ada 20 orang dari 100 berarti itu 20%. Nah, ini gunanya hanya untuk deskripsi sampel. Kita sulit menarik kesimpulan atau sulit juga untuk membandingkan risiko antar kelompok. Karena denominatornya itu adalah total subjek yang ada. Tapi ya itu tadi, ada gunanya juga. Ketika di deskripsi sampel ini, kita akan bisa melihat seberapa tersebar atau seberapa jomplang kalau istilah saya. Apakah sangat jomplang? Apakah misalnya ketika tadi yang memiliki paparan dan tidak sakit hanya misalnya 1 orang, tentu akan jomplang kalau dari 100 orang. Jadi ada 1 dari 100 yang memiliki paparan tetapi tidak sakit. Jadi apakah ini bagus? Ya bisa bagus, tapi bisa juga secara matematis nanti malah mengganggu. Jadi diingat bahwa contoh kalau dalam skripsi atau laporan penelitian kita bisa gunakan misalnya kita pakai pendekatan row atau pendekatan baris, kalimatnya akan muncul seperti ini. Proporsi penyakit pada kelompok dengan faktor risiko adalah sekian persen, sedangkan pada kelompok tanpa faktor risiko hanya sekian persen. Contoh di laporan penelitian, di tesis, atau di hal yang serupa ketika pakai pendekatan kolom, yang terutama tadi sering dipakai pada case control, itu kalimat yang akan muncul seperti berikut ini. Di antara subjek yang mengalami penyakit X, sekian persen memiliki faktor risiko A. Dan jika pada suatu laporan yang sifatnya rutin atau penelitian pendahuluan untuk memberikan gambaran umum saja, boleh kita pakai persen overall atau persen total. Bisa kita bilang, contohnya sebanyak 15% responden memiliki faktor risiko dan mengalami penyakit A. Jadi, ada 3 pilihan, persen row, persen kolom, dan persen total. Yang sering dipakai, yang ada bisa kita membandingkan, kita bisa menarik kesimpulan yang praktis, itu adalah persen row dan persen kolom. Sedangkan persen total hanya deskriptif. Semoga bermanfaat.